Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga di pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan. Amin. Adapun materi kita pada sesi kali ini, kita berbicara tentang administrasi desa. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Dan yang selanjutnya, biasakan menonton videonya sampai selesai sehingga tidak gagal paham. Oke, kita lanjut. Kita berbicara tentang administrasi desa. Saya Rudi Abdullah, SE, MM, AK, CA. Nah, kita masuk di pengertian administrasi. Jadi di sini dijelaskan bahwa cara atau sasaran menggerakkan organisasi dengan tugas mengarahkan organisasi mencapai tujuan yang diinginkan. Hodgkinson, definisi berdasarkan Hodgkinson pada tahun 1978 pada halaman 5 mendefinisikan bahwa administrasi adalah aspek-aspek yang lebih banyak berurusan dengan formulasi tujuan, masalah-masalah yang menyangkut nilai komponen manusia dalam organisasi. Nah, secara lebih jelas didefinisikan oleh Siagian, administrasi sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna. Oke, kita lanjut. Saya kira ini hanya berupa definisi saja. Kita lihat apa sih isinya ini. Nah, kita berbicara kewenangan ya. Kepala desa memiliki kewenangan, yaitu dalam menyelenggarakan administrasi desa, kepala desa harus menyelenggarakan pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya. Yang kedua, pelaksanaan pembangunan desa. Yang ketiga, pembinaan kemasyarakatan. Dan yang selanjutnya, pemberdayaan masyarakat. Nah, keempat-empat ini menjadi kewenangan pemerintah desa. Penyelenggaraan administrasi pemerintah desa dilakukan melalui tertib pencatatan data dan informasi dalam buku-buku registrasi desa. Jadi di desa itu harus ada juga pencatatan data dan informasi yang dibikin dalam satu buku. Biasanya ini berkaitan dengan jumlah penduduk, hak atas kepemilikan tanah. Desa harus punya catatan-catatan ini. Yang selanjutnya, pengembangan buku register desa yang diperlukan serta penyelenggaraan pelaporan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi di sini juga pencatatan-pencatatan ini berupa buku register desa ini di sini harus merujuk pada undang-undang yang berlaku. Selanjutnya, penyesuaian kebutuhan, tingkat perkembangan pemerintah desa, dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi di dalam pencatatan data dan informasi berbagai kegiatan. Nah, jadi di sini hampir sama ini, di semua organisasi melakukan ini. Seperti umpamanya semua kegiatan-kegiatan yang ada di desa, masalah-masalah apa yang ada di desa, keluhan-keluhan masalah yang ada di desa, itu harus dicatat, harus dibukukan, sehingga informasi itu bisa tersimpan di desa. Oke, kita lanjut. Nah, fungsi dan kegiatan pemerintah. Ini pemerintah desa ini. Yang pertama kita lihat dulu dari fungsinya, pengaturan. Di sini kepala desa ini harus membuat regulasi yang seperti yang kita jelaskan sebelumnya, harus ada perdes. Jadi perdes ini mengatur semua kegiatan, semua apa-apa yang ada di desa harus dilakukan atau harus dibentuk perdes. Terus yang kedua, pelayanan.
pemerintah desa harus memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Yang ketiga, pemberdayaan. Nah, di desa ini dengan adanya dana desa hari ini begitu banyak modal, begitu banyak dana yang ada di desa. Sumber-sumber yang ada di desa juga begitu banyak. Jadi harus ada pemberdayaan sehingga pendapatan masyarakat desa itu bisa meningkat. Yang selanjutnya adalah pembangunan. Pembangunan yang ada di desa ini hari ini hampir semua desa dengan adanya dana desa melakukan pembangunan, terutama untuk infrastruktur yang memang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat di desa, seperti umpamanya jalan menuju ke kebun atau jalan yang menuju ke pantai atau lorong-lorong yang memang itu menjadi akses dari masyarakat. Kegiatan pemerintah desa yaitu alokasi. Alokasi ini kaitannya dengan alokasi anggaran. Jadi semua anggaran itu harus dialokasikan sesuai dengan yang disepakati pada saat musyawarah. Tapi ini nanti kita lihat, kita akan kaji lebih jauh pada materi yang selanjutnya. Yang selanjutnya adalah distribusi. Nah, ini pemerintah desa juga harus mendistribusi semua anggaran yang tersedia di alokasi tadi. Ini juga ada nanti di materi selanjutnya. Yang selanjutnya adalah stabilisasi. Stabilisasi ini kaitannya dengan keamanan yang ada di desa. Oke, kita lanjut. Ruang lingkup. Ruang lingkupnya ada 4. Ada administrasi umum, ada administrasi penduduk, ada administrasi keuangan, ada administrasi pembangunan, dan ada administrasi lainnya. Nah, mari kita lihat ini berbicara tentang apa ini setiap administrasi ini. Administrasi. Oke. Administrasi umum meliputi buku peraturan desa. Nah, ini seperti yang kita jelaskan tadi di belakang, di awal, bahwa pemerintah desa itu harus membuat perdes, yaitu ada buku peraturan di desa yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan ataupun peraturan kabupaten yang diputuskan oleh bupati atau wali kota setempat. Ini jangan juga karena kita kepala desa terus kita membuat aturan semaunya kita, tidak juga. Itu harus ada rujukannya. Yang selanjutnya, buku keputusan kepala desa. Nah, semua peraturan yang ada tadi diputuskan oleh kepala desa, tetapi harus ada bukunya juga. Jadi orang tidak lagi merujuk pada peraturan perundang-undangan, tapi cukup membaca keputusan kepala desa, orang sudah tahu. Yang selanjutnya, buku inventaris dan kekayaan desa. Nah, di desa hari ini tidak hanya membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban administrasi keuangan atau penggunaan keuangan desa, tetapi juga harus ada inventaris dan kekayaan desa. Jadi desa itu punya apa, itu harus dinomor sebagai milik desa. Umpamanya hari ini desa itu kebanyakan membuat, umpamanya seperti di kantor desa itu ada asetnya, umpamanya seperti komputer, seperti meja, kursi. Itu di desa itu harus diinventaris, harus dinomor, dan itu merupakan kekayaan masyarakat desa atau kekayaan desa. Yang selanjutnya, buku aparat pemerintah desa. Nah, jadi di desa itu juga harus dicatat siapa-siapa sih yang pernah menjadi aparat atau tenaga ahli yang digunakan di desa, sehingga ketika dimintai pendapat untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya teknis, tidak perlu putar ke sana, putar ke sini, tapi cukup menanyakan ke mereka atau ke tenaga-tenaga ahli, tenaga-tenaga teknis yang memang paham konsep dari pemerintah desa. Yang selanjutnya, buku tanah kas desa. Buku tanah kas desa ini hari ini sebenarnya menjadi polemik ya. Kenapa? Karena hari ini hampir semua desa itu melakukan klaim atas tanah-tanah yang ada di desa itu.
karena banyak tanah yang ada di desa itu, tidak semua tanah yang ada di desa itu adalah tanahnya desa, tapi kebanyakan sudah dijual. Bahkan orang yang memiliki tanah itu bukan lagi tinggal di desa itu, tapi sudah tinggal di desa lain. Nah, adapun dengan keadaan demikian, kepala desa atau orang yang bertugas di pemerintah desa, dia harus tetap menginventaris, dia harus tetap mencatat semua tanah-tanah, apalagi tanah itu adalah tanah kas desa, itu harus dicatat semuanya. Nah, buku tanah di desa, nah ini 11-12 ini. Kalau tadi itu buku tanah kas desa. Jadi ini yang dicatat, yang di pertama ini adalah hanya tanah yang berkaitan dengan miliknya desa. Kalau yang kedua ini yang dicatat adalah semua tanah yang ada di desa. Jadi ini ada dua keadaan ini. Yang selanjutnya adalah buku agenda. Nah, di sini pemerintah desa harus membuat buku agenda, dalam artian harus ada perencanaan. Umpamanya dalam 1 bulan itu berapa kali rapat. Rapat pertama apa yang dibahas, rapat kedua apa yang dibahas, rapat yang ketiga apa yang dibahas, harus diagendakan. Yang selanjutnya buku ekspedisi. Yang selanjutnya buku lembar desa dan buku berita desa. Nah, ini kewenangan kepala desa yang berbicara tentang administrasi umum di pemerintahan desa. Oke, kita lanjut. Sekarang kita berbicara tentang administrasi penduduk, buku induk penduduk. Nah, ini pekerjaan kepala desa, dia harus memiliki buku induk penduduk, di mana semua penduduk yang ada di desa itu harus punya data, terutama nomor induk kependudukannya. Jangan hanya dibagi KTP-nya, tetapi tidak ditahu ini penduduk ini nomor induknya berapa, atau desa saya nomor induk penduduknya dari berapa ke berapa. Yang selanjutnya buku mutasi penduduk desa. Ini kaitannya dengan materi yang sebelumnya tentang mutasi penduduk desa. Penduduk desa ini juga ada yang pindah masuk, ada yang pindah keluar. Kepala desa terutama di bagian administrasi harus memiliki catatan yang pindah masuk yang mana, yang pindah keluar yang mana, sehingga kita bisa mendeteksi, oh penduduk ini menempati desa kami baru sekian bulan atau sekian tahun. Selanjutnya buku rekapitulasi jumlah penduduk. Nah, ini biasanya buku rekapitulasi jumlah penduduk ini direkapnya itu dia per bulan. Bulan Januari jumlah penduduk kami sekian, bulan Februari jumlah penduduk kami bertambah 2 orang. Bisa jadi karena adanya penambahan usia, bisa jadi juga karena yang mutasi tadi, mutasi masuk atau mutasi keluar. Yang selanjutnya buku penduduk sementara. Nah, buku penduduk sementara ini berkaitan dengan jumlah penduduk yang istilahnya ini buku ini hanya untuk mencatat jumlah penduduk yang nilainya itu belum fix atau jumlahnya itu belum fix atau belum sesuai. Karena seperti tadi ada masyarakat yang biasa dia masih dalam proses mau pindah tapi berkasnya belum selesai, tapi harus dicatat. Nah, itu dicatat di dalam buku penduduk sementara. Buku kartu tanda penduduk dan buku kartu keluarga. Nah, ini biasanya berisi lampiran-lampiran fotokopian KTP dan lampiran buku KK. Ini di desa lengkap semuanya. Yang selanjutnya administrasi keuangan. Buku administrasi keuangan yang pertama, administrasi keuangan desa yang pertama berbicara tentang buku anggaran pendapatan belanja desa atau APDES, APB desa. Nah, ini kita ada bab khusus berbicara tentang keuangan desa. Saya kira untuk poin yang ini kita perinci saja,
nanti saya coba, nanti saya akan jelaskan pada keuangan desa. Selanjutnya, buku rencana anggaran biaya. Nah, di pemerintah desa juga itu harus membuat rencana anggaran biaya. Jadi setiap kegiatan itu harus sudah ada perencanaan, seperti umpamanya tadi rapat umpamanya dalam 1 bulan itu 3 kali. Nah, harus ada rencananya. Terus anggaran biayanya itu berapa. Yang selanjutnya, buku kas pembantu kegiatan. Nah, ini kaitannya dengan kas atau dana yang ada di desa. Buku kas umum, buku kas pembantu, buku kas bank desa. Nah, ini ada bab khusus ini yang berbicara tentang keuangan desa. Nanti kita pertajam pada bab selanjutnya. Oke, selanjutnya, nah ini kita berbicara tentang administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan ini berbicara tentang buku rencana kerja pembangunan desa. Nah, jadi ini juga ada bab yang berbicara tentang rencana kerja pembangunan desa ini. Yang selanjutnya, buku kegiatan pembangunan. Tapi perlu dipahami di sini bahwa di setiap buku ini harus lengkap pencatatannya semua. Selanjutnya, buku inventarisasi hasil-hasil pembangunan. Jadi sebenarnya di sini setiap kegiatan, setiap apa yang diperoleh oleh desa itu diinventarisasi, dicatat hasil-hasilnya seperti apa, kemudian dimasukkan di buku inventarisasi hasil pembangunan. Yang selanjutnya, buku kader pendamping dan pemberdayaan masyarakat. Nah, ini erat kaitannya dengan yang pemberdayaan tadi itu ya. Nah, di sini harus dicatat siapa-siapa sih yang pernah menjadi pendamping atau yang masih aktif menjadi pendamping dan pemberdayaan masyarakat di desa ini. Karena ada evaluasi, maka orang-orang yang menjadi pendamping dan pemberdayaan masyarakat itu harus dinilai apakah dia ini layak untuk melakukan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat, atau kedepannya harus kita ganti dengan yang lain. Oke, selanjutnya ada yang disebut dengan administrasi antara lain. Ada yang disebut dengan administrasi antara lain meliputi kegiatan Badan Permusyawaratan Desa dalam buku administrasi Badan Permusyawaratan Desa. Nah, ini bukunya BPD ini. Jadi BPD juga harus bikin buku yang bukunya itu masih merupakan satu administrasi dengan pemerintah desa. Dia kan bukan kepala desa, Pak, ngapain bikin buku? Iya, dia tetap harus bikin buku karena kedudukan kepala desa dan BPD ini hampir sama. Terus yang selanjutnya, kegiatan musyawarah desa dalam buku musyawarah desa. Nah, ini kegiatan yang ada di desa kaitannya dengan musyawarah desa itu harus dibikinkan juga satu khusus buku untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan musyawarah desa. Yang selanjutnya adalah kegiatan lembaga masyarakat desa, lembaga adat dalam buku lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat. Oke. Kalau kita lihat banyak sekali Pak bukunya di desa ini. Iya, memang aturan hari ini mengharuskan seorang kepala desa dan semua perangkat yang terlibat di dalam desa jangan juga berpikir kemudian bahwa buku ini harus dicatat atau dibuat oleh kepala desa ya. Tidak, ini buku ini adalah dikerjakan secara bersama-sama atau tim yang ada di masyarakat desa. Bisa juga melibatkan masyarakat, terutama dari unsur BPD tadi, Badan Permusyawaratan Desa. Tapi intinya di sini bahwa semua buku-buku ini disiapkan sebagai bentuk administrasi yang ada di desa. Karena hari ini desa diperiksa juga ketika buku-buku ini tidak lengkap. Ini berkaitan dengan banyak hal yang ada di pemerintah desa. Oke, kita lihat regulasi peraturan perundang-undangan tentang desa. Undang-undang tentang desa itu mulai ada atau diputuskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965. Ini jauh sekali atau sudah sangat lama.
Kemudian diperbaharui lagi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979. Kemudian lahir Undang-Undang Nomor 22 tahun 99. Disinilah cikal bakal lahirnya penyusunan otonomi desa dan ekspansi otonomi daerah. Sebenarnya dulu sejak adanya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 ini, penyusunan otonomi desa itu sudah ada. Tapi yang lebih bergaung pada waktu itu adalah otonomi daerah. Kenapa? Karena pada waktu itu desa itu tidak ada uangnya. Siapa yang mau jadi kepala desa kalau tidak digaji? Gajinya juga hanya seberapa. Yang diperebutkan orang apa? Yang diperebutkan orang adalah pemekaran pemerintah kabupaten. Karena potensi yang ada di kabupaten dikelola oleh bupati sangat besar. Sementara di desa, apa yang mau dikelola di desa? Nanti sekarang ini orang ya berbondong-bondong mau jadi kepala desa. Kenapa berbondong-bondong jadi kepala desa? Karena semakin bagus desa itu dikelola, maka semakin banyak dana desa yang diperoleh oleh pembangunan desa, oleh masyarakat, oleh kepala desa. Hari ini satu desa kadang sudah mencapai 1.500.000.000 untuk mengelola untuk mengelola desa. Hanya sebesar desa loh itu. Kalau dibagi ke masyarakat dengan jumlah uang seperti itu bisa naik haji semua. Oke, kita lanjut. Nah, Undang-Undang Nomor 22 tahun 99 tadi itu kemudian disesuaikan lagi menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Nah, dana desa ini begitu banyak yang meminati, terutama desa-desa. Jadi dia naik ranjang istilahnya, atau menjadi lebih bagus lagi, atau diperbaharui lagi, diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa. Nah, ini tahun 2005. Nah, kemudian naik kelas lagi, dia diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Ya, siuman setelah tidur panjang. Nah, ini di sini cikal bakal undang-undang desa ini. Sampai hari ini orang masih senang ini dengan undang-undang ini karena kewenangan yang ada di desa itu begitu luas. Kewenangan yang ada di desa itu begitu besar. Kepala desa itu hari ini menjadi raja di desa. Kenapa? Karena anggaran yang dimiliki sangat banyak. Tetapi perlu dipahami juga bahwa anggaran yang ada di desa itu ada proses pertanggungjawabannya. Oke, substansi peraturan undang-undang tentang desa. Ini ada 16 bab ini berdasarkan pasal 112. Oke, yang pertama ketentuan umum, yang kedua kedudukan desa dan jenis desa, yang ketiga penataan desa, yang keempat kewenangan desa, yang kelima penyelenggaraan pemerintah desa, yang keenam hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa, yang ketujuh peraturan desa, yang kedelapan keuangan desa dan aset desa, yang kesembilan pembangunan desa dan kewenangan desa, yang kesepuluh badan usaha milik desa, yang ke-11 kerjasama desa, yang ke-12 lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat, yang ke-13 ketentuan khusus desa adat, yang ke-14 pembinaan dan pengawasan, yang ke-15 ketentuan peralihan, yang ke-16 ketentuan penutup. Nah, ini aturan-aturan yang ada di desa berdasarkan undang-undang tentang desa, 16 bab dan terdiri dari 112 pasal. Nah, ini kepala desa perlu memilikinya sebagai rujukan dalam mengelola desa. Kalau kepala desa sudah punya rujukan, sudah punya alat untuk bukan alat ya, sudah ada pedoman untuk mengelola desa, saya kira kepala desa tidak perlu takut dalam hal membuat administrasi desa. Oke, saya kira
Demikian untuk materi tentang administrasi desa. Saya menarik satu kesimpulan dari sini bahwa hari ini pemerintah desa itu diharuskan untuk melengkapi semua administrasinya, sehingga ketika ada pemeriksaan yang berkaitan dengan administrasi, maka pasti tidak akan ditemukan kendala, karena pemerintah desa punya administrasi yang bagus, punya rujukan yang bagus. Satu yang perlu digarisbawahi atau benang merahnya bahwa administrasi desa itu di dalam pemerintahan desa, administrasi itu adalah ruh dari organisasi. Saya kira itu saja untuk materi administrasi desa. Nanti kita lanjutkan pada sesi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.